Come and set me free. Come and set me free. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Benyamin Tandean di toko helm Gunung Mas Indah. Seperti biasa NHK helmnya sang juara. Wah, sudah lama sekali ya saya tidak upload video ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel YouTube saya ya. Walaupun banyak orang yang udah beralih ke aplikasi lain, tapi saya juga udah berkancah di TikTok juga. Nanti teman-teman bisa cari aja Benyamin Tandean, di TikTok juga ada video-video singkat ya. Tapi kali ini kesempatan saya akan mengupload lagi video di YouTube ya, karena penting juga saya mengedukasi teman-teman di video YouTube juga. Oke, thank you YouTube ya, masih bertahan kita semua, amin. Nah ini teman-teman, di depan kalian ini adalah helm NHK Mark I. Helm ini jujur ya, banyak cerita di balik ini ya. Pernah saya jual helm AGV saya yang racing replika GPRR, saya rela untuk gantikan helm kelas Mark I ini. Dan kebetulan juga setelah jual itu harganya di 10 jutaan, saya bisa jadikan modal untuk beli NHK Mark I lebih banyak dan bisa untuk jadi modal usaha lah ibaratnya. Tapi di balik itu semua helm NHK Mark I ini, sebenarnya saya jujur dari dulu saya pingin punya helm AGV atau AGV yang versi 46 Project. Tapi budget juga menentukan dan juga banyak varian juga yang versi apa ya, second juga banyak ditawarin di teman-teman ya, di TikTok walaupun di media sosial lain atau di online shop lainnya. Jadi akhirnya gimana ya, helm yang budget cukup harga sampai belasan juta bahkan puluhan juta, menurut saya sih kalau saya pedagang kurang worth it. Kenapa? Karena itu jaganya itu susah minta ampun. Nah, jadi waktu saya menemukan helm NHK Mark I ini, saya sondingkan dengan GPRR, AGV. Oke lah, dari kelas bahan dan sebagainya, kelas orang bilang gengsinya dan juga barangnya, memang secara estetikanya memang AGV itu lebih bagus. Tapi dibanding dari semua itu, kita kembali lagi, kita kan pakai helm ini untuk harian, bukan untuk balapan. Kecuali untuk level-level yang orang bilang ya lu sultan ya silakan, boleh beda lah. Tapi untuk kita kelas untuk hari-hari aja, kita kan orang minimal kan lebih, mayoritas lebih banyak orang yang standar-standar aja, tapi punya helm yang punya kualitas yang bagus sudah cukup ya bagi saya. Jadi saya beralih ke helm NHK Mark I, dan kemudian saya ini upgradean stiker ya. Jadi ini hanya stiker, bukan bilang ada konsep gini, cuma stiker. Ini tempelan semua ya, teman-teman bisa lihat detailnya kayak gimana, rapi tidak ya pengerjaannya. Ya dulu ingin punya 46 Project, cuma di GPRR Corsa GPRR aja, tapi tidak di GPR aja, tidak ada GPRR. Jadi hanya satu-satunya cara cari stiker, nempel helm, jadi 46 Project deh seperti aslinya. Yeah. Oke, minimal ya Mark I lah. Yeah. Maksimal boleh yang punya Sultan jadi AGV lah. Jadi saya bukan banding-bandingkan produk ya, tapi untuk ibarat kata kita udah punya helm ini udah lebih dari cukup ya. Ini safety-nya udah kita dapat, kualitas barangnya juga aduhai, oke. Bahan-bahannya juga, nose guard-nya juga bagus, build kualitasnya juga oke ya. Semua dikerjakan dengan baik oleh NHK di helm NHK Mark I ini. Kalau ditambahin stiker, cakep banget karena dia nggak terlalu ada tulisan NHK, embel-embel macam-macam. Jadi pengerjaannya tuh kayak Orion banget kalau tempelin stiker yang rapi kayak gini. Dan kemudian yang saya suka dari NHK Mark I, spoilernya ini. Orang bilang bukan kopi-kopi atau contek-contek spoiler orang lain atau gimana. Jadi ini dia bikin sendiri spoilernya yang khas dari NHK di Mark I. Jadi dia buat karakternya sendiri, dia buat dirinya sendiri. Ini loh aku yang sesungguhnya dari Mark I. Nah, dari ini helm yang paling saya suka adalah bentuk helm ini sangat kecil. Ya, kenapa sangat kecil? Karena saya waktu bandingkan body helm GPRR AGV itu sama dia tuh hampir 1:1, tapi yang Euro size ya, bukan yang Asian Fit, beda. Kalau Asian yang AGV GPRR besar bulat kayak donat. Kalau yang Euro tuh dia tajam kayak gini. Nah, kalau helm NHK Mark I ini kayak persis tampilannya kayak rudal.
Jadi dia ramping. Ya, saya suka. Ini desainnya orang NHK makin hebat nih. Nah, ini saya coba dekatin kamera 1:1. Nih, teman-teman bisa lihat. Tadi kan kita zoom out ya. Ini udah lebih kelihatan dia rampingnya kayak gimana. Tuh, jawab sendiri. Ini gila nih. Telapak tangan saya segede ini loh. Dia kecil loh sebenarnya. Kecil loh dia. Luar biasa. Helm ini cakep sekali ya. Jadi buat teman-teman yang body postur badannya itu yang kecil, ini cocok sekali buat Anda karena ini sangat mumpungi tubuh yang kecil. Dari banyak sekali saya lihat komentar produk lain yang keluar baru new release untuk mau lawan sama dia dibilang bagong ya. Saya tahu sih bahasa Jawa bagong itu gede ya, atau besar ya. Tapi untuk di Mark One no obatnya, nggak ada obat lagi. Kenapa? Ini helm paling oke dan paling nyaman. Ya, jadi kalau helm kayak gini ya saya bawa kemana-mana, mau jatuh ke atau mau dipegang orang sih is oke aja. Kenapa? Ini helm masih orang bilang nggak mahal banget tapi safety-nya masuk karena standarnya udah DOT dan juga ini kelas SNI di atas, dan yang paling hebohnya lagi dari selain bentuk yang mungil ini, dia udah teknologi kaca RHD. Nah, RHD ini gimana ya? RHD ini kadang-kadang orang bilang kacanya kayak like smoke ya. Gimana ya? Saya udah pakai kaca NHK RHD ini di N1 Max dan kemudian saya coba pakai di Mark One. Pertama sih saya kena racunnya dari Mark One. Setelah udah pakai ini kaca RHD, ini flat visor ya teman-teman. Dia udah kasih flat visor. Ini yang kebetulan saya ambil yang single. Kenapa saya suka single? Karena bobotnya itu lebih ringan dibanding dua visor. Kenapa? Saya suka helm yang lebih ringan. Jadi kalau penambahan double visor tuh menambah bobot. Nah, ini ada dengar bocorannya lagi. Tahun ini katanya kaca-kaca iridium ini akan keluar lagi di NHK Mark One. Tapi saya belum tahu ya, dia kayaknya kaca iridium tapi teknologi RHD. Gila nggak? Gila. Kacanya lumayan mahal. Jadi ibaratnya kaca RHD ini saya dengar bocoran 750.000. Nah, kalau helm gini di Kupang NTT, kalau di Kupang NTT ya, saya jual di harganya 950. Terserah Anda mau bilang goreng atau gimana ya, saya kena ongkos kirim dan sebagainya. Jadi kaca ini 750 ini dihitung sama NHK nggak dihitung. Gila kan? Murah kan? Nah, kalau kacanya barat gimana, Bos? Ya harus beli lagi. Kacanya berapa? 7,5. Ibaratnya sekarang lo beli dapat bonus kaca lah. Nah, coba dipahami dulu. Nah, kaca RHD itu apa sih? Ada orang bilang kalau orang yang nggak paham helm, walaupun dia seorang anak biker sekalipun juga dia udah sering pakai kaca helm atau gimana, dia bilang, oh kacanya tuh kayak like smoke, gini-gini lah. Kalau saya tuh minta maaf ya, bagi orang yang mata sensitif untuk kaca RHD gini, ini kaca RHD ini kalau mau dibilang, kalau lu pakai kaca NHK ya, udah pakai kaca NHK standar, lu rasa kayak nonton TV tuh udah 4K, ya. Tapi kalau pakai RHD, lu rasa tuh TV itu nonton kayak 8K. Nah, bisa paham. Tolong dipahami. Pada intinya sama, TV mengeluarkan gambar, mengeluarkan warna yang merona, yang enak. Tapi hasil dari kita lihat pakai kaca RHD ini lah jauh lebih smooth. Mengerti kata smooth? Lebih halus, lebih enak. Jadi kalau saya pakai RHD, jujur saya kebanyakan tuh kalau pakai motor tutup kacanya lebih enak daripada saya ngangkat. Karena ada orang yang kebiasaan saya lebih suka ngangkat kacanya, Bos. Kalau udah mau angin atau hujan baru tutup kaca, ya silakan. Tapi semenjak saya pakai RHD, kebanyakan saya nutup kacanya. Kenapa? Lebih nyaman dibanding angkat kacanya. Dan hal ini hanya bisa dibuktikan oleh Anda sendiri waktu pakai ini kaca. Dan review harus jujur, nggak boleh review. Rasain baik-baik, jangan lu hanya pakai kaca ya udah lu pokoknya pakai kaca. Karena begini, beda orang hanya datang makan di warung ya udah makan nasi, makan rendang ya udah. Dia ada orang datang dengan cara dia tuh rasa bumbu rendangnya kayak gimana, dia bisa menganalisa. Jadi itulah saya bilang, kalau orang yang hanya sekedar pakai helm, pakai kaca ya udah itu kaca, ya nggak bisa. Kita harus analisis. Nah itu apa? Meresapi rasanya. Dan ini beda. Kalau makanan kan dikecap oleh indera lidah, sedangkan yang ini dikecap oleh indera mata. Nah itu bagaimana NHK membuat sesuatu produk yang membuat matamu merasakan indera pengecap atau indera perasa. Dari tatapannya dia sampai stimulus di otak, ya. Kemudian disampaikan otaknya, mata ngomong, otak ini kacanya enak loh. Nah itu. Nah jadi teman-teman yang udah punya NHK Mark One, saya ingin bertanya, apakah Anda merasakan sensasi yang sama seperti saya atau tidak? Karena gini, kalau Anda beralih ke produk lain, Anda coba tes, atau kaca-kaca murah KW-KW-an di luar, Anda bisa merasakan perbedaan itu jauh bumi dan langit. Aduh, siapa tuh? Jangan sampai Anda cuma pakai, ya udah kaca, nggak bisa.
resapilah. Kayak orang bilang, master chef, dia bisa rasa bawang berapa siung begini. Itu orang hebat. Nah, itu juga NHK menuntut orang yang paham dengan produknya. Jangan kita harus bilang, ya udah helm, ya udah selesai, nggak bisa. Jadi gitu teman-teman ya. Kita coba lebih analisis dan kita coba menghargai produk-produk kita yang lokal ini yang udah di lisensi sampai orang-orang luar negeri itu bilang ini barang bagus loh. Kenapa saya bilangnya? Ini pernah di toko saya orang Australia datang dibilang wah very cheap, ya sangat murah. Untuk kualitas barang kayak gini dia bongkar bangkir, dia punya spon semua, dia lihat barang ini dia bilang very cheaper, dia bilang sangat murah sekali untuk Indonesia. Apalagi udah ada dudukan intercom lagi nih helm dan belakangnya udah rapi, nggak ada spon belakang dengan ada sedikit kulit sini juga model-model ya oke yang sintetik ya, tapi pengerjaan rapi banget, udah quick release lagi quick release lagi. Dia bilang wah untuk produk yang harga di bawah 1 juta ini udah luar biasa banget murah, dia bilang. Nah itu kita butuh pendapat dari orang dari luar juga. Jangan kita Indonesia ngomong bilang gini-gini, kita hargain juga produk kita sendiri. Mulailah belajar menghargai produk kita sendiri dan kita akan bisa menghargai orang lain lebih bagus lagi. Produk kita sendiri dihargai dong. Karena memang orang luar negeri aja bilang barang-barang Indonesia juga bagus banget. Jadi jangan malu pakai produk kita, ya. Untuk teman-teman, hati-hati, saya cuma saran, ya, saya cuma berbagi cerita spon-sponnya lembut kayak gini. Orang bule aja sampai ada orang Kanada datang ke toko beli Marquand, orang Australia. Ada juga orang India datang ke toko saya. Luar biasa, toko saya cukup dikenal banyak orang ya. Kalau di Kupang NTT ada orang luar negeri dan dia bisa membandingkan yang di India bilang ada produknya yang tidak seperti ini tapi harganya mahal banget. Tidak sebagus ini tapi harganya mahal banget. Dan ada orang bilang murah banget ya. Ya jadi teman-teman kita cuma lemparin saja yang produk seperti ini. Kita coba tunjukin, jangan sampai teman-teman salah beli. Apalagi saya paling anti helm KW-KW-an, yang cloning-cloningan. Please, berhentilah beli helm itu karena kita butuh safety-nya teman-teman. Kita tahu apa yang terjadi di jalan. Mungkin kelihatan lu tuh keren banget lu pakai produknya itu seolah-olah ori, tapi jujur hati-hati kualitas barangnya kurang bagus. Mendingan lo ambil barang lokalan Indonesia like this dan lebih safety dan lu lebih aman lah ibaratnya. Itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Bahas apa adanya tentang Marquand, helm yang keren ini, dan kacanya sangat luar biasa. Pemberian NHK kali ini sangat saya anjungin jempol sampai dengan detik ini di tahun 2024 di bulan Maret ini. Saya tetap anjungin jempol buat Marquand, penjualan paling terbaik untuk full face yang saya rasakan. Dan ini menjawab semua keinginan kepala-kepala mungil di muka bumi ini. Kenapa? Semenjak ada ini helm, yang pakai Scoopy pun bisa pakai helm full face tanpa malu. Yang pakai NMAX pun bisa pakai helm tanpa malu. Apalagi motor gede. Kenapa? Selalu identikal. Kalau helm full face itu kebesaran di kepala. Lucu kelihatannya kalau pakai motor Matic atau NMAX. Nah ini hasilnya apa? Anak-anak skuter udah bisa pakai helm full face. Kenapa? Ini lucu, mungil dia unyu-unyu. Ya, sampai dulu saya sampai cari produk-produk sampai beli AGV itu gara-gara cari mungilnya. Sekarang ini udah ada, teman-teman. Jadi teman-teman, please silakan. Mau beli lihat saya juga boleh. Kalau sudah stiker gini nambah 100.000 dari harga helm 950. Jadi kalau mau beli tempat lain ini sudah sekedar ibaratnya video untuk mengedukasi teman-teman. Kalau mau beli tempat silakan. Kalau mau beli sama saya nanti ada video WhatsApp di atas. Oke. Terima kasih buat teman-teman udah nonton. Hari ini cukup sekian, jangan terlalu banyak-banyak, udah hampir 13 menit. Terima kasih udah nonton, nggak skip. Saya akan buat video lagi ke YouTube. Yang udah nonton, udah subscribe, woi thank you banget ya, luar biasa kalian semua. Ya itu dulu hari ini kita bahas tentang Marquand yang baru saya tempelin stiker semua. 46 project, asik banget. Tiap kali saya tempel ini di toko pajang langsung sold out. Kenapa? Kayak asik banget orang lihat ya, nggak usah lu keluarin budget sampai puluhan juta lu punya 46 project. Jadi lu seperti ini. Ini stiker ya, jadi sorry ya, bukan gua copy-copy. Ini cuma stiker, bebas kan stiker. Kita mau nempel apa, nggak apa-apa kan, santai. Jadi netizen kudu lebih cermat karena ini video, karena ini saya buat karena saya suka sama kita punya The Legend Valentino Rossi. Oke, itu aja. Saya dari Mimin Tandian atau Kuala Lumpur masih dari Kupang NTT. Jumpa lagi saya dari video berikutnya lagi. Jangan bosan-bosan. Ya hari ini nggak usah liatin muka saya karena baru stempel stiker mukanya aduh parah banget, keringatan dan sebagainya. Nanti teman-teman yang penasaran video saya yang baru-baru update juga di TikTok juga ada. Ketik aja Benyamin Tandian, search di situ, ketemu sama saya juga di situ yang penjual helm. Terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga teman-teman sehat selalu, diberkati selalu dalam segala hal dan selalu
semangat dalam melakukan aktivitas. Kudu hati-hati keluar pakai helm, jangan pakai topi, bahaya di jalan. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di video berikutnya. See you di video again. Bye bye.